Kamu bangun tengah malam dan tiba-tiba ngerasa sendirian. Padahal semua baik-baik saja. Hai, suami masa depanku. Aku nggak tahu sekarang kamu lagi ada di mana. Tapi aku harap suatu hari nanti kamu dengar cerita ini. Tadi malam sekitar jam 1:30 aku kebangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena ada suara aneh, cuma kebangun dan gak bisa tidur lagi. Kamar gelap, cuma ada sedikit cahaya dari luar jendela. Dan semuanya sepi. Aku ambil handphone, lihat jam, terus cuma diam. Sampai pikiranku mulai jalan sendiri. Aku mulai mikir hal-hal yang sebenarnya gak kejadian, tapi terasa nyata. Kayak tiba-tiba aku nanya ke diri sendiri, aku ini cukup gak sih buat seseorang? Kalau suatu hari aku punya kamu, aku bisa bikin kamu bahagia gak? Atau malah aku yang bikin semuanya jadi berat? Dan anehnya, semakin aku mikir, semakin aku gak bisa berhenti. Dada terasa penuh, pikiran muter terus, dan aku cuma diam di tempat tidur, ngeliatin langit-langit kamar, dan di situ aku ngerasa sendirian. Tapi di tengah semua itu, aku kepikiran kamu. Bukan kamu yang sekarang, karena kita bahkan belum kenal. Tapi kamu yang suatu hari nanti mungkin bakal ada di samping aku. Aku bangun di malam yang sama. Aku masih kebangun dan kali ini gak sendirian. Ada kamu yang mungkin masih setengah tidur, terus kamu nanya, kamu kenapa? Aku mungkin gak langsung jawab, karena aku juga gak selalu ngerti apa yang aku rasa. Tapi setidaknya aku tahu ada yang dengar, dan buat aku itu cukup. Jadi kalau suatu hari nanti kamu lihat aku kebangun tengah malam, atau tiba-tiba diam, atau kelihatan mikir jauh, jangan bingung, karena mungkin aku cuma lagi takut sendirian. Dan aku harap kali itu kamu ada di situ, karena jujur ini bukan pertama kalinya aku ngerasa seperti itu. Aku tipe orang yang kelihatannya santai. Aku bisa ketawa, bercanda, ngobrol yang kayak nggak ada beban. Tapi di waktu-waktu tertentu, aku bisa jadi orang yang paling ribut. Ya, ribut di kepalaku sendiri.
Aku bisa duduk sendirian, diam, tapi pikiranku kemana-mana. Dan yang aku pikirin, kadang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Aku overthinking tentang banyak hal. Tentang masa depan, tentang diri sendiri, tentang apakah aku cukup, untuk dicintai dengan tenang. Kadang, aku nanya ke diri sendiri, kalau nanti aku sama kamu, aku bakal jadi pasangan yang menyenangkan atau malah bikin capek. Aku bakal jadi tempat pulang atau malah jadi sumber masalah. Dan pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa diundang. Lucunya, aku tahu ini berlebihan. Aku tahu gak semuanya harus dipikirin sedalam itu. Orang lain mungkin bisa santai, tapi aku gak selalu bisa. Karena buat aku, semua terasa nyata. Rasa takutnya nyata, rasa cemasnya nyata, rasa takut gak cukup itu nyata. Dan mungkin nanti kamu bakal lihat aku di momen kayak gitu. Aku tiba-tiba jadi lebih diam, lebih sensitif, atau bahkan over ke banyak hal. Dan mungkin kamu bakal jadi bingung. Itu kenapa sih? Dan mungkin kamu bakal bingung. Ini kenapa sih? Dan di situ aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Ini bukan karena kamu. Ini bukan karena kamu kurang. Ini karena aku lagi berjuang sama pikiranku sendiri. Aku lagi belajar untuk gak tahu keras ke diri sendiri, belajar untuk percaya, belajar aku juga pantas untuk dicintai dengan benar. Dan mungkin aku gak akan langsung sempurna. Kadang aku masih akan overthinking, masih akan takut, masih akan nanya hal-hal aneh di kepala aku. Tapi kalau kamu ada di situ, kalau kamu gak pergi, kalau kamu tetap sabar, kalau kamu tetap dengerin, walaupun aku gak selalu masuk akal, itu sudah lebih dari cukup. Karena di dunia ini yang penuh keraguan ini, punya satu orang yang tetap tinggal, itu rasanya kayak pulang. Tapi di balik semua kebiasaan aku yang sering overthinking itu, sebenarnya aku juga punya sisi yang agak lucu, yang kadang gak masuk akal. Kadang aku bisa terlalu jauh memikirkan sesuatu sampai lupa kalau yang aku pikirin itu belum tentu terjadi. Bahkan belum tentu ada hubungannya sama kenyataan. Aku bisa kelihatan tenang dari luar, tapi di dalam kepalaku semua hal biasa tiba-tiba jadi besar. Hal kecil yang orang lain mungkin gak akan peduli, di pikiranku bisa berubah jadi sesuatu yang panjang dan rumit. Dan anehnya, aku selalu sendiri, sadar itu berlebihan, tapi tetap aja aku gak selalu bisa berhenti. Kayak waktu malam hari, saat rumah sudah benar-benar sepi, semua lampu sudah dimatikan, dan hanya ada suara kecil dari luar yang kadang terdengar samar. Di situ biasanya pikiranku mulai bekerja lebih aktif dari biasanya. Aku pernah ada di satu malam sendirian di kamar, dan tiba-tiba ada
Ada suara kecil yang entah dari mana. Suara sederhana, hampir nggak berarti apa-apa sebenarnya. Tapi di saat itu, rasanya jadi berbeda. Aku mulai diam, mulai memperhatikan sekitar, dan tanpa sadar, pikiranku mulai membuat ceritaku sendiri. Dari satu suara kecil itu, tiba-tiba aku bisa membayangkan banyak hal yang bahkan gak masuk akal. Aku mulai bertanya-tanya sendiri, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Padahal tidak ada apa-apa selain keheningan malam itu sendiri. Semakin aku mencoba menenangkan diri, justru pikiranku semakin aktif. Sampai akhirnya aku sadar, aku bukan benar-benar takut pada sesuatu. Tapi, aku sedang berhadapan dengan pikiranku sendiri yang terlalu jauh berlari. Dan, di momen seperti itu, aku sekali melakukan hal konyol. Aku bisa menarik selimut sampai hampir menutupi seluruh tubuhku. Seolah-olah itu bisa memberiku ruang rasa aman. Padahal aku tahu, itu hanya kebiasaan kecil yang tidak benar-benar mengubah apapun. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang sering muncul di kepalaku. Aku sering tiba-tiba membayangkan kamu bukan sebagai seseorang yang sudah ada sekarang, tapi sebagai seseorang yang mungkin suatu hari nanti akan benar-benar di sampingku. Aku membayangkan kalau di momen seperti itu, kamu ada di situ, duduk di sampingku tanpa banyak bicara, lalu melihatku yang sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri. Mungkin kamu akan tersenyum kecil, bukan karena mengejek, tapi karena kau mengerti bahwa aku sebenarnya sedang terlalu jauh berpikir. Mungkin kamu akan berkata dengan suara yang pelan, sesuatu yang sederhana seperti, udah, gak apa-apa, atau hanya sekedar ada di sana tanpa perlu banyak kata. Dan anehnya, aku merasa itu saja cukup untuk membuat rasa takut yang tadi terasa benar perlahan jadi mengecil. Karena ternyata rasa takut yang aku rasakan seringkali bukan karena sesuatu yang nyata, tapi tentang bagaimana aku mau memaknainya sendiri di dalam kepala. Dan ketika ada seseorang yang hanya hadir dan tidak membuat semuanya terasa lebih rumit, justru di situ semuanya menjadi lebih tenang. Dan dari situ, aku mulai sadar, mungkin yang selama ini aku butuhkan bukan cara untuk menghilangkan rasa takut itu, tapi seseorang yang menemani aku di tengah rasa itu, tanpa membuatku merasa harus melawannya sendirian. Karena pada akhirnya, bahkan hal yang awalnya terasa menakutkan pun bisa berubah menjadi sesuatu yang ringan. Bahkan mungkin bisa kita tertawakan nanti kalau dijalani dengan orang-orang yang tepat di samping kita. Dan tak kenapa, setelah semua hal yang aku pikirkan itu, aku jadi sering membayangkan. Dan entah kenapa, semakin semua hal yang aku pikirkan itu, aku jadi sering membayangkan kamu dalam versi yang paling sederhana dan paling tenang. Aku gak membayangkan sesuatu yang besar atau berlebihan. Aku cuma membayangkan hari-hari yang biasa saja, yang justru di situ paling terasa nyaman. Aku bayangin kita lagi di rumah di sore hari yang gak ada apa-apa, suasananya tenang dan semuanya berjalan pelan. Aku mungkin lagi duduk santai setelah rebahan sambil mikirin hal kecil yang entah penting atau enggak.
Sementara kamu ada di dekatku, melakukan hal-hal sendiri tanpa banyak ribut. Dan di momen itu aku bisa saja tiba-tiba diam, seperti biasa, masuk di pikiranku sendiri yang kadang terlalu jauh. Tapi aku pengen kamu gak akan langsung heran atau bertanya macam-macam. Kamu cuma akan lihat sekilas, lalu paham kalau aku lagi di dunia pikiranku sendiri. Dan mungkin kamu bakal senyum kecil terus bilang sesuatu yang sederhana seperti, lagi mikirin apa nih? Dengan nada yang gak menghakimi sama sekali, malah terdengar santai. Dan anehnya, bayangan itu akan selalu merasa aku bakal ikut senyum juga. Karena rasanya gak akan ada tekanan untuk harus selalu ceria atau selalu punya jawaban. Rasanya cuma aman, kayak boleh jadi diri sendiri tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Aku juga sering membayangkan hal-hal yang kecil lainnya yang sebenarnya sederhana, tapi justru itu yang bikin aku senyum sendiri. Kayak kamu lihat aku yang kadang terlalu serius sama hal sepele, terus kamu cuma geleng-geleng kecil sambil ketawa pelan, bukan karena ngecek, tapi karena kamu ngerti itu bagian dari aku. Dan aku yang pengen kamu gak berusaha merubah aku jadi orang yang berbeda. Kamu gak bikin aku ngerasa harus sempurna, lebih tenang, atau lebih benar. Kamu cuma nerima aku yang kadang terlalu banyak mikir, kadang terlalu diam, atau kadang terlalu aneh dengan cara aku sendiri. Dan di dalam bayangan itu semua terasa ringan, tidak ada momen yang berat, tidak ada situasi yang rumit, cuma ada dua orang yang sederhana yang ada di satu ruangan yang sama, dengan suasana yang tenang dan rasa yang pelan-pelan jadi hangat tanpa dipaksa. Dan mungkin kalau dipikir-pikir, hal yang paling aku suka dari bayangan itu bukan karena kamu selalu melakukan sesuatu yang besar, tapi justru karena kamu tetap ada di hal-hal kecil itu. Karena ternyata hal kecil yang seperti itu bisa bikin aku senyum tanpa alasan, bisa bikin aku ngerasa kalau mungkin hidup gak selalu harus dipikirkan seberat itu. Dan di situ aku sadar, mungkin yang aku bayangkan bukan sekedar seseorang, tapi rasa tenang yang datang tanpa dipaksa dan bikin semua hal yang terasa lebih ringan dari biasanya. Dan mungkin dari semua hal yang aku ciptakan hari ini, aku baru sadar satu hal sederhana. Aku gak lagi cuma takut sendirian, tapi aku juga lagi belajar gimana rasanya berharap ada seseorang yang bisa jadi bagian dari ketenangan itu. Bukan seseorang yang datang untuk memperbaiki semuanya, bukan seseorang yang selalu punya jawaban, tapi seseorang yang cukup ada untuk bikin semua terasa ringan. Aku jadi sering membayangkan hal kecil, bukan momen besar, bukan cerita yang dramatis, tapi hal sederhana seperti duduk bareng tanpa banyak bicara, atau sama-sama diam tapi tetap merasa dekat, atau aku yang tiba-tiba overthinking dan kamu cuma ada di situ tanpa banyak reaksi, tapi cukup bikin aku tenang. Dan anehnya, itu sudah terasa seperti sesuatu yang besar buat aku. Karena ternyata rasa nyaman itu gak selalu datang dari hal yang ramai. Kadang justru datang dari hal yang paling pelan. Dan kalau suatu hari nanti
kamu benar-benar ada di hidup aku. Aku gak minta kamu jadi seseorang yang sempurna. Aku cuma pengen kamu jadi tempat di mana aku bisa berhenti sebentar dari pikiranku sendiri. Tempat di mana aku bisa jadi aku tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Tanpa harus berusaha terlihat baik-baik saja setiap waktu. Dan mungkin di saat itu, aku gak lagi terlalu sering takut sendirian. Karena aku tahu, kamu yang tetap ada, jadi suami masa depanku. Kalau suatu hari nanti kamu dengar semua cerita ini, aku gak harap kamu langsung ada semuanya. Aku cuma harap kamu tersenyum kecil dan berpikir, oh, ternyata dia sesederhana ini ya orangnya. Dan mungkin kamu juga bakal sadar kalau hal yang paling indah dari aku bukan karena aku selalu kuat, tapi karena aku sedang belajar untuk percaya. Percaya kalau ada seseorang yang nanti akan tetap tinggal, dan kalau itu kamu, terima kasih sudah datang di hidup aku nanti.